Halo para solusioner, kita ketemu lagi di acara sharing session. Kali ini saya akan membahas tentang ini adalah seri pertama dari Microsoft Excel. Jadi kita semua pasti sudah familiar dengan Microsoft Excel. Di sini kami akan coba share tentang Microsoft Excel. Di part yang pertama ini saya akan share basic paling dasar ya. Jadi saya akan perkenalkan interface dari Microsoft Excel. Mungkin banyak teman-teman yang pastinya sudah tahu interface-nya Excel seperti apa, tapi dari beberapa acara yang kami bagikan terkait Excel itu kadang masih ada yang bingung tentang fitur dasar atau interface dari Microsoft Excel ya. Kita mulai dulu untuk fitur dasarnya Microsoft Excel. Saya akan coba jelaskan di sini. Yang pertama di atas ini ya, ini yang saya berikan highlight ini. Ini adalah menu untuk istilahnya menu ya. Jadi daftar menu yang ada di Excel ada home, insert, draw dan lain-lain. Ini adalah menu. Di atas ini. Nah, ini menu, kemudian di bawahnya ini adalah toolbar. Toolbar ini berisi shortcut-shortcut dari menu alat bantu tools untuk kita bekerja di Excel. Kemudian di sini kita mengenal adanya formula bar. Ini untuk menuliskan formula atau yang sudah kita ketikkan nanti saat kita select akan muncul di sini. Kemudian sini ada name box. Name box ini adalah menunjukkan nama dari selection kita, apa yang kita select. Nah, kemudian biasanya masih ada yang agak bingung. Saya akan coba jelaskan. Jadi ini yang disebut dengan row. Row atau bahasa Indonesia adalah baris. Nah, sedangkan yang A dan seterusnya sini, ini kita sebut namanya adalah kolom. Atau bahasa Indonesia adalah kolom. Nah, pertemuan antara baris dan kolom, jadi setiap kotak-kotak ini dinamakan dengan sel. Oke, jadi ini basicnya. Kemudian di sini ada yang namanya sheet ya, sheet atau worksheet. Ini kita bisa tambah sebanyak yang kita mau. Kita tinggal klik tanda plus ini, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Kita dalam satu file Excel. Jadi dalam satu file Excel ini bisa mempunyai lebih dari satu sheet. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Setiap file bisa mempunyai beberapa macam sheet. File ini oleh Excel dinamakan sebagai yang namanya Word. Oke. Jadi atau kalau kita defaultnya kita buka di sini ada book 1, book 1, book 2. Nanti kalau kita buka file baru lagi, nah itu adalah yang disebut dengan workbook. Setiap workbook tadi mempunyai beberapa macam sheet. Nah, di dalam sebuah sheet ini contohnya itu terdiri dari yang tadi saya sebutkan pertama, mempunyai row dan kolom. Ada beberapa baris, ada beberapa kolom juga, dan kotak-kotak ini dinamakan dengan sel. Oke, nah kemudian di bawah sini ada yang namanya status bar ready ini. Nah, ini untuk tampilan layoutnya. Di sini untuk zoom, membesarkan, mengecilkan. Nah, yang ini disebut dengan scroll bar. Itu kita bisa menggeser ke
atas ke bawah vertical scroll bar. Yang di sini adalah horizontal scroll bar untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Ini kita bisa adjust, kita mau geser sampai seberapa sesuai kebutuhan kita. Andai kata sheet kita banyak, nah ini ya kita dapatkan gini. Kalau kalau nggak gini kan nggak akan kelihatan, tertutup. Oke, ini basicnya. Nah, nanti di setiap ini toolbar ini kita akan bahas fungsinya satu persatu. Oke, jadi mungkin tidak semua toolbar ini defaultnya ada. Contohnya draw ini mungkin hanya muncul di beberapa jenis PC, laptop, dan juga tidak di semua versi dari Microsoft Office mungkin muncul. Kali ini saya akan share tentang dasar lagi, masih tentang basic. Jadi, apa yang perlu diperhatikan saat kita mengerjakan sebuah spreadsheet ya. Yang disebut spreadsheet ini adalah ya bentuk sheet seperti ini, tabel. Ini sebetulnya secara tidak tertulis bagi saya mempunyai aturan-aturan tertentu yang akan membuat kita bisa bekerja lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan buat teman-teman. Biasanya saya menemukan beberapa pengguna spreadsheet, terutama Excel ini, salah kaprah dalam mengisi atau mengerjakan Excel ya. Contoh yang paling saya tidak sukai itu sebetulnya adalah yang pertama, jika ada orang mengetik ini tidak dari sel A1. Sebetulnya sah-sah saja, tapi ini kita perlu bedakan, kita akan menggunakan file ini nantinya itu untuk apa? Apakah akan diolah kembali? Kemudian yang kedua, tuliskan di sini akan diolah kembali datanya. Nah, yang kedua sebagai laporan. Oke, nah dari dua ini tadi yang saya sampaikan untuk untuk memulai dari sel A1 itu akan sangat berguna jika kita memilih untuk ini. Tujuannya adalah untuk diolah kembali datanya. Itu akan sangat memudahkan kita. Tapi kalau kita menulis sebagai laporan itu mungkin untuk mempermudah tampilan kita bisa atur seperti ini. Kita ketikkan misalkan nomor, kemudian nama, jumlah, mulai dari B2 pun itu sebetulnya nggak masalah. Nah, tapi saat kita bekerja ini untuk menggunakan sebagai data, nah saya lebih prefer kita memulainya dari sini. A1, alamat, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena dengan memulai dari sini, kita akan dengan mudah bisa mengaktifkan misalkan tombol fungsi auto filter. Seperti ini, nah langsung. Kemudian kita akan melakukan sorting kalau sudah ada datanya, itu dengan mudah kita juga bisa langsung melakukan sorting. Nah, kenapa saya tidak menyukai yang tidak dimulai dari A1 untuk pengolahan data? Karena saya prefer menggunakan keyboard daripada menggunakan mouse. Jadi saya menghindari penggunaan mouse yang berlebihan dalam menggunakan Excel. Saya lebih suka menggunakan shortcut yang ada di keyboard. Jadi untuk mengaktifkan seperti ini contohnya ya. Jadi kalau kita menggunakan mouse, kita akan klik select di sini, kemudian kita pilih data, kemudian kita filter. Nah, ini akan nyala. Oke, tapi saya lebih suka menggunakan tanpa menggunakan mouse. Mouse tidak bergerak, saya hanya ketikkan Alt D untuk memindahkan ke tab data, menu data. Kemudian saya tekan F2
dua kali, filter. Filter dan auto filter itu shortcut, salah satu contohnya shortcut untuk mengaktifkan filter. Nah, kemudian tadi satunya juga sort. Ini kalau menunya masih di sini, kita akan ke menu data dulu, kemudian baru kita lakukan sort, muncul. Nah, kalau dengan shortcut di keyboard, saya hanya cukup menggunakan Alt D, kemudian S, sort. Ini akan memunculkan tombol Windows sort-nya. Oke, nah kemudian selain itu juga saya menghindari data yang yang istilahnya bolong, lubang ya, ada lubangnya. Jadi tidak perlu kalau kita bekerja dengan data, kita tidak perlu memberikan spasi seperti ini. Contohnya ini sangat konyol. Kenapa kok perlu diberikan jarak seperti ini? Ya, data seperti ini akan membuat kita akan sulit eh, melakukan pengolahan data. Kenapa? Jika ini nanti kolomnya sudah banyak, misalkan di sini. Nah, salah satu kesulitannya adalah jika kita akan memindahkan, kita akan menuju ke kolom terakhir, ya, ke header di kolom terakhir di sini. Kalau kita tidak menggunakan mouse atau mungkin sampai ini ada sampai panjang sekali. Coba saya copy lagi. Nah, ini ya. Nah, kalau kita sebetulnya ada shortcut lagi untuk menuju ke kolom terakhir, kita bisa gunakan tanda kontrol, tombol kontrol dan tanda panah ke kanan. Nah, tapi tanda shortcut ini tidak akan bekerja sampai dengan baris terakhir jika ada lubang, jika ada spasi. Dia akan berhenti sampai dengan batas spasinya. Jadi jika ini kita hilangkan, nah kita akan mencari kolom terakhir, kita tinggal langsung kontrol dan tanda panah ke kanan. Kita akan menuju ke kolom terakhir. Oke, ini kenapa saya tidak menyukai adanya tadi lubang. Demikian juga saat kita bekerja dengan data, baris datanya seperti ini, ya kita juga harus hindari adanya jarak, misalkan seperti ini. Nah, kenapa? Ya sama, salah satu alasan yang tadi adalah jika kita akan pindah ke bawah, kita menggunakan tanda shortcut kontrol tanda panah ke bawah. Nah, tapi sama, akan berhenti di spasi tadi, jarak terakhir. Nah, jika kita tidak menggunakan spasinya tadi, jaraknya di antar baris, ini kita dengan mudah langsung kita bisa tanda panah kontrol tanda panah ke bawah. Langsung pindah ke baris paling bawah. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ada banyak shortcut Excel yang bisa kita gunakan dengan mudah. Saya sudah bahas tadi ada tombol kontrol dan tanda panah ke kanan, kontrol tanda panah ke bawah untuk navigasi pindah ke paling kanan dan paling bawah. Nah, untuk kembali ke sel awal A1, sel pertama atau sel akhir. Jadi ini hanya sampai kolom terakhir, ini sampai kolom ke baris terakhir. Nah, ini di sini adalah sel terakhir yang ada datanya. Ada shortcutnya, kita bisa menggunakan kontrol dan tombol END. Jadi di Excel itu ada di keyboard itu kita ada tombol home, kemudian ada tombol END. Nah, ini bisa kita gunakan. Home ini kalau di Excel dia akan menuju ke sel yang ada datanya pertama kali. Biasanya kita mungkin di A1 atau di mana. Nah, END dalam hal ini nanti jika kita tambahkan menggunakan tombol kontrol, ini akan menuju ke sini,
AV24 karena data terakhir saya ada di AV24 ya. Saya kontrol home, nah kembali ke A1, saya kontrol END, nah ini akan kembali ke akan menuju ke terakhir. Nah, di sini tadi saya sudah insert sehingga terakhirnya di sini yang pernah diisi Excel ya. Oke, nah untuk beberapa keyboard itu mungkin memerlukan bantuan dengan menekan tombol Fn, terutama di laptop. Biasanya ini memerlukan untuk menggunakan home dan END ini kita memerlukan tambahan tombol Fn. Ini tergantung jenis laptopnya. Oke, kembali ke konsistensi data tadi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jangan menambahkan jarak spasi. Dan misalkan orang bikin ini bagian satu, kemudian ini bagian duanya kita kasih jarak lagi. Sini bagian 2. Nah, ini kalau untuk kita gunakan sebagai laporan dan di print ini enggak masalah. Tapi saat kita bekerja dengan data, ini akan sangat menyulitkan. Jika ini sebetulnya datanya samanya hanya mempunyai beda bagian 1, bagian 2, ini sebaiknya saat kita bekerja dengan data, kita tambahkan satu kolom namanya bagian. Misalkan seperti itu. Di mana nilainya di sini 1 semua, dan di sini nilainya 2 semua. Oke, nah kita hapus ini, kita tidak memerlukannya. Sorry, kita hapus barisnya. Nah, ini misalkan tadi contohnya ini di headernya bagiannya. Nah, oke. Jadi dengan mudah kita nanti bisa bekerja, kita pilih mana bagian 1, mana bagian 2. Seperti itu, tanpa ada data yang blank-blank di sini. Ini salah satu bentuk penulisan pengerjaan Excel yang sangat saya sarankan jika teman-teman ingin menggunakan Excel ini untuk bekerja sebagai data. Nah, cuman kalau tadi mau sebagai laporan yang kedua ini ya no problem. Disesuaikan dengan bentuk laporannya seperti apa layoutnya. Nah, karena dengan bentuk data yang seperti ini nanti kalau kita sudah lebih advance, kita bisa ngomong, kita akan menggunakan pivot table, kita akan menggunakan bekerja dengan fitur tabelnya Excel yang bisa dalam tanda kutip semi-semi menjadi database itu akan sangat memudahkan kita. Nah, ada salah seorang teman yang bertanya kepada saya, kalau ternyata di kolom tertentu datanya bolong gimana? Seperti ini misalkan. Nah, ini no problem, karena ini berarti memang datanya tidak ada, tapi baris datanya tetap ada. Jadi data yang lain ada, hanya saja untuk alamatnya mungkin belum ada, kotanya belum ada. Ini no problem, nggak masalah. Yang penting headernya di sini ini lengkap, kemudian row-nya juga ini tidak bolong. Ini nggak apa-apa. Karena ini berarti datanya memang tidak ada. Bukan kesalahan dari cara penulisannya. Itu. Nah, kemudian Microsoft ini sudah menyediakan default font ya. Itu yang cukup standar untuk Office. Jadi saat kita sudah ngomong, kita berbicara tentang Office, ini kita bicara tentang pekerjaan resmi ya. Ini banyak hal yang harusnya diperhatikan. Salah satunya adalah font. Jadi font standarnya Excel itu mungkin saat ini Calibri atau ada yang kalau dulu itu Arial. Nah, ini kalau teman-teman bekerja menggunakan Excel, membuat laporan, mengolah data, ya gunakanlah font standar yang sudah digunakan atau font official font office ya. Ada beberapa, saya punya beberapa font yang cukup, nah seperti ini contohnya Algerian.
Ini mungkin agak-agak tidak kelihatan di sini atau saya ganti biasanya tuh teman-teman itu ada yang suka mengganti dengan font favorit. Ini dia Comic Sans. Nah, ini tidak obvious, jadi harus tahu penggunaannya fontnya yang mana yang sebaiknya kita gunakan di Microsoft Office. Karena apa? Kita membuat laporan, kita menyajikan ke orang lain, ke atasan kita, atau untuk ke pihak eksternal. Ini cukup aneh dan mungkin kalau saya dapat laporan yang dapat dalam fontnya seperti menggunakan yang tidak resmi, itu akan saya kembalikan seperti dosen kuliah, gitu ya. Nah, kemudian gunakan warna seperlunya, tidak perlu di-highlight yang ekstrim, semua dikasih warna kuning, kemudian fontnya tebal-tebal. Nah, ini hal standar sih. Jadi perhatikanlah tadi jenis-jenis font ya, kemudian juga pemilihan warna, standarnya sudah black harusnya. Kemudian highlighting juga harus diperhatikan. Ada beberapa hal perlu kita highlight seperti ini. Misalkan kita menunjukkan nominal, grand total itu perlu di-highlight atau mungkin kita bold. Jadi intinya diperhatikan mana yang eh, pada tempatnya dan mana yang jangan dilakukan. Itu terkait dengan penulisan. Jadi ada dua hal tadi, teknik pengetikan atau penempatan data ini bentuk flat. Jadi oh ya, tadi saya menyebutnya adalah sebetulnya itu flat table. Kalau di teman-teman mungkin mengenal database, saya menyebutnya adalah flat table. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk mengolah data. Mau sampai berapa puluh ribu baris pun, kalau formatnya benar, flat table, baru nanti kita bisa ngomong, kita akan dengan mudah main di pivot table, senjatanya orang data analis. Kemudian menggunakan formula-formula yang tingkat tinggi, atau kita sudah membuat dengan charting ya, membuat laporan menyajikan dalam bentuk grafik. Ini syaratnya adalah data kita mesti bagus dulu ya. Saya eh, menyarankan ke teman-teman semuanya dan juga beberapa klien kami yang mengikuti training Excel itu biasanya, Pak, saya tolong ini Pak, materinya pivot table. Nah, saya nggak masalah mengajarkan ini tidak sulit. Yang penting apa? Datanya di sini sudah harus bagus dulu, harus rapi dulu. Kita perlu melakukan pembersihan data atau perapian data itu adalah fase pertama. Oke, nah kemudian ada lagi terkait dengan kerapian data. Tadi selain kita tidak boleh menggunakan ada lubang yang satu baris full atau satu kolom full. Biasanya yang suka terjadi itu adalah inkonsistensi data ya. Inkonsistensi data itu bisa berupa misalkan contohnya typo ya atau inkonsistensi. Jadi biasanya nama kemudian namanya ternyata Dani. Yang betul nama lengkapnya adalah misalkan Dani Darmawan Harjono. Ini nama saya. Nah, kemudian nanti orang mungkin file ini dikerjakan beberapa orang bersama-sama sharing file. Ada yang capek nulisnya cuman Dani ini aja. Ada yang nulisnya Dani. Ada yang Dani DH disingkat. Atau Dani Darmawan H. Nah, atau Dani titik DH. Nah,
Ini adalah contoh-contoh kesalahan penulisan yang sering saya jumpai saat saya diminta membantu untuk menganalisa data, mengolah data. Jadi ini cukup cukup fatal ya. Ini membuat kita akan susah bekerja lebih cepat. Bisa, kita mesti perbaiki ini dulu. Karena ini sebetulnya adalah nama orang yang sama semuanya. Ini sama. Hanya saja terjadi kesalahan penulisan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, sehingga membuat datanya menjadi tidak konsisten. Nah, untuk memperbaiki ini ada banyak cara. Nanti saya akan bahas merapikan data di video part selanjutnya tentang bagaimana merapikan data. Di sini saya akan ceritakan saja hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam membuat atau menyiapkan data untuk diolah lebih lanjut. Nah, ini contoh yang salah satu yang salah. Kemudian ada juga biasanya terkait dengan format tanggal. Format tanggal atau jam. Ini kadang orang sering salah ya. Jadi saya pernah menjumpai ada yang menuliskan menuliskan jam itu menggunakan titik. Nah, sebetulnya titik ini tidak boleh digunakan untuk jam. Titik digunakan di Excel kalau jika Excelnya berbahasa Inggris, default formattingnya titik itu adalah penanda desimal. Nah, kalau gini itu adalah bukan jam 14:45, tapi ini menunjukkan angka 14,45. Yang betul adalah 14.245. Ini menuliskan jam. Nah, yang konyol kadang dipaksakan dengan menggunakan tanda petik 14.45. Nah, dia akan menjadi string. Nah, tapi Excel sudah cukup pintar dan dia tahu ini salah. Ini adalah number, tapi di store, disimpan sebagai teks. Karena ditambahkan tadi ada quote satu tadi. Nah, ini hal seperti ini juga akan menyulitkan kita saat besok kita akan mengolah data. Jika ini memang jam, ini kita tidak akan bisa pakai, ini juga akan dianggap sebagai angka. Ini juga salah. Yang betul adalah ini. Ini betul. Kalau kita mengolah sebagai angka. Kemudian biasanya kalau terkait tanggal itu sering salah menuliskan bulan. Karena kita di Indonesia, contohnya Agustus. Kalau kita pakai Excel kan disingkatnya AUG sebetulnya. Ada yang menyingkat AGST. Nah, ini nggak bisa. Jadi tulisan 8 AGST 2020. Ini jelas sudah tidak bisa dibaca sebagai bentuk format tanggal. Nah, kalau 8 Agustus ya 8 bulan 8. Seperti ini yang betul. Ada juga biasanya yang salah di Agustus, kemudian Juli, Juli karena di bahasa Indonesia kan, jadi harus diperhatikan. Kesalahan-kesalahan seperti ini akan membuat tadi pengolahan data akan menjadi lebih lambat, lebih susah, dan menyulitkan pekerjaan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jadi part kedua ini kita sudah bahas tentang saran penulisan di Excel, cara menulis, cara mengerjakan seperti apa. Jadi ingat, kalau mau diolah lagi kita gunakan, kita harus pakai format flat table ya. Tapi jika sebagai laporan yang mau di print itu boleh digunakan format yang tidak flat table. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama dulu, custom list. Jadi custom list itu apa? Custom list itu adalah list yang disediakan oleh Excel. Contohnya kita menulis bulan Januari, disingkat dalam bahasa Inggris menggunakan Jan. Dan kita drag
Nah, ini akan muncul, ini adalah custom list, langsung otomatis kita bisa dapatkan Januari sampai dengan Desember. Nah, bagaimana dengan penggunaan misalkan yang kita ingin buat custom listnya, contohnya misalkan nama hari, Senin. Apakah bisa kalau kita tarik Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Nah, ini belum bisa. Karena apa? Karena kita belum menginputkan custom list untuk nama hari dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah kita masuk ke menu file ya. Ada option di bawah sini, kita pilih option, kemudian kita masuk ke bagian advance. Nah, di advance dicari agak ke bawah, biasanya ada ini. Create list for use in short and fill sequence. Edit custom list. Ini diklik. Nah, di sini sudah ada custom list yang disediakan oleh Microsoft Excel. Ada Sunman ini untuk nama hari pendek dalam bahasa Inggris, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Kemudian nama panjangnya, dan nama bulan pendek, Jan, Feb, Maret, dan seterusnya. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini list yang sudah disediakan oleh Excel. Nah, tadi jika kita mau menambahkan apa hari, nah Senin, kemudian di sini press enter to separate list entries. Jadi kita enterkan, kemudian kita ketik Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Misalnya seperti itu. Kita add. Nah, di sini sudah muncul. Oke, coba kita okekan. Kita oke lagi. Nah, sekarang kita ketikkan Senin. Nah, otomatis kita sudah dapat. Nah, ini jika ingin membuat list seperti ini, kita bisa masukkan tadi di custom list. Apapun. Misalkan yang ekstrim lampu traffic light merah kuning hijau ya kita inputkan, tapi agak ekstrim lah. Oke, biasanya nama hari, nama bulan dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan, atau pelangi, magic, wibiniu, whatever. Oke, bagian pertama penambahan custom list ini kita sudah selesai ya. Nah, yang bagian kedua kita akan bahas tentang rumus dasar matematika. Saya akan sharing. Jadi operasional matematika sebetulnya ada plus, minus, bagi, dan kali ya. Jadi ini basic banget, harusnya teman-teman semua sudah pada ngerti. Yang pertama aturan dasar penggunaan rumus ya, formula di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan ya. Bisa diketikkan langsung di selnya, misalnya kita mengetikkan di sini rumusnya sama dengan 1 ditambah 1, hasilnya 2. Nah, atau bisa juga ketik di sini, ini adalah formula bar. Ingat di bagian pertama, video pertama saya bahas tentang interface dari Microsoft Excel. Ini adalah formula bar, kita ketikkan 1 sama dengan 1 ditambah 1. Oke. Saya sering mengamati yang saya kurang setuju itu menggunakan tanda plus di depan atau tanda minus. Jadi ada yang mengetikkan minus 1 ditambah 4. Ini boleh saja, tapi saya lebih prefer otomatis sama Excel diganti menjadi sama dengan. Karena aturannya harus menggunakan tanda sama dengan di depan. Oke, itu untuk tulisan rumus. Jadi untuk penggunaan rumus atau formula nanti kita menggunakan sama dengan wajib itu. Kemudian untuk operasional matematika kita menggunakan tanda ini penjumlahan plus sama di keyboard plus biasa. Kemudian minus untuk pengurangan juga sama. Kemudian pembagian kita menggunakan slash. Slash ini letaknya biasanya di keyboard di bawah sebelah kanan. Bersamaan dengan tanda tanya dicocokkan dengan keyboard masing-masing. Kemudian untuk perkalian itu bukan menggunakan X, tapi kita menggunakan tanda asterik atau bintang nyebutnya ya. Ini adalah di atasnya angka 8, shift 8. Oke, ini untuk
operatornya. Nah, kemudian tanda matematika lain seperti lebih besar, lebih kecil itu sama, bisa dipakai, ada tandanya. Kalau lebih besar sama dengan, kita tinggal tambahkan seperti ini. Lebih sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kita tambahkan sama dengan. Oke, kalau tidak sama dengan, kita menggunakan kecil dan lebih besar. Ini standar komputer semua menggunakan seperti ini. Kemudian untuk perhitungan matematika biasanya ada juga persen. Nah, persen juga sama. Ada di atasnya angka 5 ya. Kemudian mungkin sudah itu akar pangkat. Ini pakai tanda ini. Cap atau apa ya? Caping nyebutnya dulu saya. Di atasnya angka 6. Oke, ini dipakai. Kemudian dalam kurang juga bisa dipakai, digunakan. Kurang buka, kurang tutup. Sebagian ada di atasnya tombol angka. Oke, nah contohnya seperti ini. Kita akan menghitung luas. Jadi saya punya list data, ada produk A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian ada ukuran panjang dan lebarnya. Nah, jika kita ingin menghitung luasnya, luas adalah panjang kali lebar. Ini kita bisa geser menggunakan tanda tombol panah, kita arahkan, kemudian kita kali, kemudian dikalikan dengan ini, kemudian kita enter. Nah, muncul hasilnya 10 kali 20 adalah 200. Atau bisa juga kalau nggak suka pakai keyboard, pakai klik, tinggal sama dengan sama, diklik di sini, kemudian diketikkan kali, klik di sini, di enter. Sama. Bisa juga kalau tadi mau ngetiknya di sini juga boleh, diklik atau pakai tanda panah, silakan. Nah, sekalian nyambung ke yang ketiga untuk copycat dan paste. Jadi kita bisa mengcopy rumus. Misalkan tadi ini belum kita ketikkan, kita bisa gunakan copy itu ada di sini. Jadi ini untuk mengcopy atau shortcutnya adalah Ctrl C. Ya, jika kita sudah copy, nanti akan muncul ada tanda garis-garisnya bergerak, merq. Ini artinya sel ini sudah kita copy masuk ke dalam clipboard-nya Excel. Nah, kita mau tempel atau kita mau paste di mana? Misalkan kita akan pasang kita akan kopikan ke B sampai H. Kita bisa klik ini paste atau Ctrl V. Otomatis semua. Itu cara copy paste yang paling gampang. Nah, cara lain adalah jika datanya seperti ini, kita juga bisa melakukan double klik di dekat kanan bawah sini ada kotak hijau, kita klik 2 kali. Nah, langsung semua. Oke, atau juga bisa kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita pakai Ctrl D untuk duplikat, ya. Jadi caranya tadi kita bisa pakai copy paste dengan menggunakan toolbar yang pertama, toolbar. Ada di menu home. Ini ada tombolnya untuk copy dan untuk paste. Kemudian kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl, kita tekan, kemudian ditambah dengan huruf C. Plus ini bukan tombol plus ya, cuma maksudnya Ctrl dan C. Kemudian setelah tadi ada garis-garis yang putus gini, nah itu kita pindahkan, kita mau pastekan di mana. Ctrl V. Oke. Nah, bisa juga tadi kita blok yang model berikutnya lagi, ini belum ada tadi. Kita blok gini sampai yang paling atas yang mau dikopikan, kemudian kita tekan
Ctrl D atau duplicate. Kita akan menduplikat rumusnya itu. Oke, nah cut belum. Jadi beberapa caranya seperti itu. Mana yang paling disukai bisa digunakan. Kemudian apa bedanya dengan cut? Jika cut, kita cut dengan menggunakan Ctrl X ya shortcutnya. Ini kita paste yang data yang aslinya tidak ada, hilang. Oke, dan ini kalau di cut itu di Excel memindahkan tempat, bukan mengcopy rumus. Jadi hati-hati, jangan sampai salah menggunakan. Kalau kita mau melihat rumus ini punya siapa, kita bisa lihat di formula bar atau kita klik di sini atau kita tekan F2, tombol F2, di atas ada F2, bukan F dengan 2 tapi tombol F2, function 2. Nah, ini akan menunjukkan bahwa B2 itu di bagian panjang dan C2 di bagian lebar, tapi kepunyaan yang baris kedua. Hati-hati jika menggunakan cut. Oke. Nah, ini adalah penggunaan dasar untuk rumus matematika, kemudian simple copy, paste, atau cut. Nah, kalau cut itu kita menggunakan Ctrl dan X. Shortcutnya seperti itu. Jadi, biasakanlah menggunakan shortcut di keyboard untuk memudahkan kita dalam bekerja lebih cepat, lebih produktif menggunakan spreadsheet. Oke, 3 poin ini sudah kita bahas, sudah saya paparkan pada video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komen. Jika teman-teman suka dengan apa yang saya sharingkan, silakan komen juga. Saya sangat appreciate. Kemudian untuk mendapatkan update terus tentang video-video kami, teman-teman boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di sharing berikutnya tentang Microsoft Excel. Salam sukses selalu.